Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi ya teman-teman. Oke, ini di depan saya ada mesin las Edon LV120. Pada kesempatan ini kita akan mereview mesin ini ya teman-teman. Karena mesin ini unik, ini harganya terjangkau, kualitasnya bisa saya bilang oke. Namun dengan semua kelebihannya tetap pasti ada kekurangannya teman-teman ya. Pada review ini mesin las Edon LV120 nanti kita akan membahas habis, mengupas tuntas apa saja isi di dalam mesin ini, bagaimana kemampuannya, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman, saya sudah tidak sabar ini ingin melaksanakan tugas. Oke, langsung saja kita review mesin ini ya. Pada bagian ini teman-teman, jika kita baru membeli mesin ini, saya sarankan kita langsung buka saja bautnya walaupun ada segel garansinya. Karena biasanya apabila saya baru membeli unit, itu saya akan buka, dia memiliki cover plastik sebelah kanan dan sebelah kiri, itu akan saya lepaskan saja, tidak saya gunakan. Kemudian saya pastikan semua soketnya terhubung dengan sempurna. Jika ada yang longgar, kita lepaskan kembali, kita kuatkan ikatannya, dan kita pasang kembali soketnya teman-teman. Itu saran dari kami. Nah, pada bagian dioda bridge ini membedakan dengan Edon tipe DRY120 ya teman-teman. Setahu kami, Edon tipe DRY120 ya warnanya merah itu memiliki kapasitas dioda bridge lebih besar daripada LV120 ini, atau yang warna biru ya teman-teman. Jadi saran kami, jika untuk ingin mengupgrade Trapolas ini menjadi 160 ampere, saran saya kita pilih yang warna merah atau Edon DRY120. Walaupun elko kapasitasnya kecil teman-teman, tapi ini sudah cukup untuk membantu pekerjaan. Jika kita ingin apinya lebih empuk lagi, alangkah baiknya kita menambah slot yang kosong dengan elko yang lebih besar kapasitasnya. Ini bagian soft start teman-teman, dimana pada bagian ini membutuhkan relay 24 volt 30 ampere dan sebuah PTC umumnya seperti itu. Gunanya ya untuk melembutkan mesin saat baru dinyalakan. Jadi saat baru dinyalakan tow MCB tidak akan jatuh ya teman-teman. Pada bagian power supply 24 volt, kami melihat ini cukup mudah. Menurut kami ini cukup mudah untuk diperbaiki ya teman-teman, tidak ribet. Jadi kami suka dengan metode atau rangkaian switching power supply 24 volt ya. IGBT yang digunakan bertipe 40 ampere ya teman-teman, dan ini kami rasa cukup untuk api 120 ampere. Dioda outputnya bertipe 50 ampere ya teman-teman, dan kami rasa ini sudah cukup untuk Trapolas 120 ampere. Bagian IC control cukup sederhana teman-teman, tidak banyak komponen di dalamnya. Namun yang kami harus perhatikan di sini, dengan sedikitnya komponen ini bisa membuat mesin las menjadi sensitif. Jadi kalau ada kerusakan agak fatal, ini ribet dong memperbaikinya. Pada bagian driver, penguat untuk driver IGBT-nya ini menggunakan dual MOSFET ya, bentuknya seperti IC, tapi ini sebenarnya MOSFET teman-teman. Dan ini memudahkan kita juga untuk memperbaikinya. Pada bagian driver gate IGBT-nya, rangkaian yang digunakan adalah rangkaian dioda ya teman-teman ya. Di situ ada dioda dan beberapa resistor. Jenis rangkaian ini umum digunakan Trapolas, namun ada plus minusnya juga. Tapi dengan rangkaian seperti ini kami senang, ini bisa dibilang mudah untuk diperbaiki. Nah, pada bagian trapo output, traponya lumayan besar teman-teman, dan dengan trapo sebesar ini memang sanggup mesin ini diangkat menjadi 160 ampere. Oke teman-teman, untuk
sisi kekurangannya pada bagian ini adalah terminal outputnya ya teman-teman. Di sini kami menilai solderannya tipis karena dia menggunakan aeroplug, kalau kami sebut model kuping ya teman-teman, panjang. Dan itu terminal aeroplugnya langsung nempel ke papan tembaga ini gitu. Jadi kalau kita salah cara penggunaannya, bisa saja ini mudah terbakar dan gosong. Dan itu merupakan kelemahan jika kita menggunakan mesin ini dengan tidak seperti mana layaknya. Untuk bagian kipas pendingin teman-teman, ini tergolong kecil ya, walaupun RPM-nya tinggi, namun ukuran kipas 7 cm ini mungkin teman-teman agak sulit mencarinya di pasaran. Jadi harus kita jaga baik-baik, jangan sampai kipasnya rusak ya. Bagian terminal output atau aeroplug ini jenisnya kalau kami sebut jenis kuping teman-teman, tidak seperti trapolas umum biasanya, yaitu main baut di tengah. Namun yang digunakan pada Edon LV120 ini jenis kuping panjang, dan ini jika rusak kami agak kesulitan mencarinya. Tapi walaupun bisa kita rombak ya teman-teman, karena setiap ada masalah pasti ada solusi. Untuk bawaan kabel lasnya teman-teman, menurut kami ini tidak bagus ya. Jadi bila teman-teman baru membeli, saran saya juga harus membeli kabel las yang betul-betul standar, yang kandungan tembaganya itu lebih banyak daripada ada yang kawat yang campuran ya teman-teman. Ada yang kabel campuran maksud kami. Nah, itu saran saya, tanglas ini jangan dipergunakan untuk bekerja. Karena jika kita menggunakan tanglas bawaannya ini untuk bekerja dengan durasi pekerjaan yang lama, dia akan cepat sekali putus atau rusak. Pada bagian kabel powernya teman-teman, ini tidak terlalu panjang ya, dan kami menilai ini pendek, tapi ini cukup menurut kami. Walaupun pendek cukup. Dan ini diameter kawat di dalamnya ini cukup besar teman-teman, yaitu ukurannya 3 kali 1,5 mm. Switch on off nya kami suka teman-teman, dia ada lampu indikator, kemudian ampernya besar, dan ini kami senang melihatnya. Nah, pada bagian ini yang menarik teman-teman, trapolas ini bisa kita upgrade loh, sehingga menjadi LV160 ampere. Iya, di sini ada space, ada tempat untuk menambah komponen, sehingga kita dapat mengupgrade trapo ini, menaikkan ampernya menjadi lebih besar. Mungkin suatu saat nanti kita akan buat review sendiri untuk menaikkan trapolas ini. Pada bagian duty cycle teman-teman, di sini tertulis 100% 93 ampere ya, dan 60% di 120 ampere. Di video ini juga akan kita tes apakah benar mesin ini bekerja sesuai duty cycle-nya. Kita akan buktikan. Oke teman-teman, ini dia. Ini kawat 1,6, kawat 2 mili, kawat 2,6, kawat 3,2. Yang kecil ini akan kita las di plat 3 mili, dan yang besar nanti akan kita las di plat 8 mili. Oke teman-teman, ini dia bautnya sudah saya lepas, dimana nanti kita akan ukur suhunya, suhu bagian IGBT dan suhu di dioda output dengan termometer digital.